Oke teman-teman semua ya, gue akan coba ngasih opini gue soal kripto dan juga reksadana. Kira-kira mana yang lebih baik dan mana yang lebih cocok buat kalian. Mungkin ini sebagai insight aja atau mungkin sebagai masukan aja buat kalian yang mau mulai invest. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan nilai investasi. Ketiga, gue nggak pernah ngadain titip dana sama sekali. Oke, jadi gini, sobat investor. Mungkin kalian, pertama-tama ya, gue mungkin jelasin ya. Kenapa sih gue selalu pakai disclaimer? Karena kalau konten finansial itu sangat sensitif. Ya, karena mengandung dengan resiko investasi, investasinya bisa turun, dan lain sebagainya. Jadi mendingan gue disclaimer aja gitu, supaya biar lebih aman aja. Oke, lanjut ya. Gue ngomongin soal reksadana dengan kripto. Kira-kira bagusan mana sih? Nah, gue akan memberikan masukan ke kalian adalah, pertama, reksadana itu dia sebenarnya resikonya kecil ya. Mau dibilang dia ada yang reksadana saham, resiko penurunannya gede, iya ada memang. Tapi nggak akan sedahsyat kripto gitu. Kripto aja mungkin dalam sehari bisa sampai 10% loh turun. Kalau emang dia lagi jelek ya, itu bisa segitu. Bahkan bisa lebih daripada itu. Nah, pertanyaannya kamu siap atau enggak? Biasanya kalau reksadana saham itu tuh jarang yang terjadi seperti itu. Bahkan setahu gue belum ada gitu yang terjadi satu hari turunnya bisa sampai 10-an% gitu ya. Itu. Jadi kalian kalau dari segi resiko tentunya lebih gede resikonya dari kripto. Tapi kalau dari segi keuntungan ya sama juga. Kripto dia bisa naik kayak 10% lebih gitu, dalam sehari. Ya, kalau lagi emang lagi gilanya ya gitu, bahkan lebih lah. Nah, kalau misalkan reksadana belum tentu. Dia tuh pasti butuh waktu berapa hari, kalau enggak mingguan, bulanan, seperti itu. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama punya plus dan minus juga. Tapi balik lagi ke lu tipikal orang yang seperti apa. Lu bisa terima resikonya yang kayak gimana. Kita semua pengen cuan, gue juga pengen cuan. Cuman kan lu mau terima nggak dengan resiko yang ada? Itu yang jadi masalahnya gitu. Nah, yang penting adalah kamu bisa terima resiko. Karena di dalam perjalanan investasi itu kan bukan buat sehari, 6 bulan, 5 bulan, 4 hari, seminggu, enggak. Tapi itu tahunan. Ya, ketika ada orang yang nanya sama gue, kira-kira hasilnya itu bisa kelihatan kapan sih? Berapa bulan gitu? Jawabannya adalah tahunan. Tahunan artinya 12 bulan, 12 bulan lebih gitu. Itu aja mungkin yang tercepat. Jadi jangan berpikir bahwa investasi itu buat kamu kayak apa ya, tidak kerja gitu ya, enggak. Tapi kan itu buat sampingan kamu aja gitu, biar duit kamu tuh nggak macet di situ aja gitu. Itu sebenarnya. Itu sih guys. Jadi kalau misalkan investasi jangan dijadikan sebagai penghasilan utama juga. Nah, kalau antara reksadana dengan kripto sendiri, ya kripto ini sendiri dia sebenarnya kalau secara fundamental dia tidak sekuat daripada reksadana, ya. Reksadana sendiri kan dia paket investasi. Di dalamnya itu bisa jadi ada obligasi, bisa jadi ada saham, bisa jadi ada instrumen deposito dan lain sebagainya. Jadi, nah itu kan mereka tuh punya apa ya? Kejelasan lebih ketimbang kripto sendiri. Kalau kripto sendiri kan tergantung kripto yang lo pilih. Kayak misalkan Bitcoin, Ethereum, ya jelas gitu, ada gitu. Bitcoin ada white papernya juga, ya track recordnya udah jelas. Tapi kan kalau Bitcoin, kripto yang kecil-kecil nih, itu kan belum tentu ada. Bahkan tuh banyak kan nggak ada sebenarnya. Nah, jadi lebih riskan juga. Nah, sedangkan kalau reksadana, semuanya tuh ada gitu. Ya, prospektus dan fund fact sheet. Jadi sebenarnya kalau lo mau melihat secara fundamental, ya reksadana lebih menang gitu di situ. Cuman dia gedenya di rewardnya aja sih, potensi keuntungannya yang gede, resikonya juga gede gitu. Nah kalau misalkan, nah kalian pasti akan mikir gini, lo kok berlibat-libat, udah lo langsung aja ngomong, kalau gue invest segini dapat hasilnya berapa? Jawaban gue nggak bisa guys.
Karena investasi itu bukan menjanjikan keuntungan, tapi memberikan potensi, ya, uang kalian bisa menggulung, gitu. Jadi ya, gue akan menjelaskan seperti itu. Kedua, kenapa gue menjelaskannya seperti ini? Tidak memilih langsung, oh lo mendingan reksadana aja, oh lo kripto aja. Enggak. Karena mereka masing-masing itu punya plus dan minus sendiri gitu loh. Tergantung lu mau nerimanya yang mana gitu. Tipikal lu orang yang seperti apa? Gitu aja. Kalau misalkan kalian udah terima, ya udah aman. Karena belum tentu lu misalkan pengen cuan yang lebih gede ada di kripto, ternyata lu nggak kuat dengan penurunannya, ujung-ujungnya lo cut loss. Mendingan lo di reksadana, lo dapat untungnya seiprit, tapi lo nggak cut loss. Hasilnya untung, kan gitu. Jadi mindsetnya juga harus dibenerin. Terus juga yang penting itu adalah ilmunya, bukan gua. Gua bisa jadi salah, Pak. Expert juga bisa jadi salah. Warren Buffett bisa jadi salah. Beliau pun juga pernah melakukan salah gitu. Ya. Nah, tapi kalau kalau misalkan ilmu yang gua kasih itu belum tentu akan salah. Kemungkinan akan kecil salahnya. Ya. Karena kalau misalkan manusia itu kan ada interpretasi dari kepala gua gitu, atau ada interpretasi dari kepala orang-orang expert ini yang belum tentu itu juga benar gitu. Tapi kan ilmunya ya udah, ilmu tuh netral gitu, cenderungnya lebih netral. Jadi kalau untuk kemungkinan salahnya tuh kecil gitu. Jadi makanya gue kasih tahu ilmunya aja ke kalian. Sisanya kalian implementasikan sendiri, kalian tinggal pilih sendiri. Karena semuanya tuh masing-masing ada resiko, dan yang lebih tahu resiko lo sendiri itu adalah diri lo sendiri. Ya dong, gue berani nggak ngambil resiko buat ini? Ya, gue tahu gue berani karena ya diri gue sendiri. Tapi kan kalau lo tanya sama orang lain, lo tahu nggak gue seberapa berani sih ngambil resiko? Belum tentu dia akan sebagus taunya sama kayak diri lo sendiri. Gitu guys. Jadi mendingan lo sendiri yang lebih introspeksi nih. Kira-kira yang cocok yang seperti apa. Dua-duanya sama-sama bagus. Rewardnya juga bagus. Seperti itu. Oke, itu merupakan pendapat gue juga. Bila mana setelah ini kamu merasa konten ini sangat bermanfaat, dan kalian mau mulai investasi, entah di reksadana, entah misalkan di kripto, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti di bawah ini ada beberapa aplikasi yang memang sudah terdaftar dan diawasi juga sama lembaga pengawas. Kalian juga bisa coba di sana, dan kalian kalau pakai kode referral gue juga, kalian bisa dapat entah bonus, entah misalkan komisi dan lain sebagainya. Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.